Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Gimana lur kabarnya hari ini? Moga sehat selalu ya, moga sukses selalu. Gini lur, kali ini saya mau menanggapi pertanyaan sahabat ternak lur. Beliau bertanya pada kami, gini lur, saya ini mau memulai beternak mas, tapi saya mau meminjam bank, gimana itu? Oke lor, dalam hal ini saya ingin membagi dalam 3 kelompok lor. Kelompok pertama yakni beternak skala kecil, beternak skala sedang, dan yang ketiga beternak skala besar lor. Untuk itu akan coba kita bahas bersama ya lor ya. Kali ini saya langsung aja menuju ke beternak skala besar lor. Untuk beternak dalam skala yang besar, kita pun butuh modal yang sangat besar lor, untuk mendapatkan hasil yang sangat besar pula. Nah, untuk itu wajarlah kalau misalkan untuk memulai beternak dalam skala besar itu kita membutuhkan yang namanya pinjaman dari bank lor. Wajar itu, soalnya apa? Untuk sesuatu yang besar kita pun membutuhkan modal yang sangat-sangat besar, tapi harus dengan benar-benar terprogram lor. Gitu lor. Jadi kita nggak bisa cuman main-main gitu aja, semua harus terprogram, mulai dari produksi peternakannya, manajemennya, sampai marketingnya, itu semua harus komplit lor, harus serba ada dan terprogram semua. Untuk itu kita harus membutuhkan modal yang sangat besar, meskipun kita belum tahu seluk-beluk sepenuhnya mengenai peternakan, mengenai manajemen itu sendiri. Setidaknya kita harus merekrut orang-orang yang ahli dalam bidangnya tersebut, ahli dalam peternakan, ahli dalam manajemen, juga ahli pemasaran maupun marketingnya lor. Nah, dan semua itu terbentuk dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak berhubungan dengan bank, susah lor. Tetap ada kaitannya dengan bank untuk skala yang besar. Kalaupun beternak dalam skala besar ini umpamanya tidak menggunakan pinjaman bank, berarti dengan modal sendiri ini pun akan lebih bagus. Berarti ini termasuk butuh modal yang sangat kuat juga untuk memulainya. Berarti ini kan termasuk pemodal yang hebat, yang kuat. Nah, gitu lor. Kemudian untuk yang kedua, untuk beternak yang skala sedang ini lor. Nah, untuk ternak yang skala sedang ini pun ini bagus juga jika menggunakan pinjaman bank, asal kita memiliki pendapatan yang tetap lor. Misalkan pegawai negeri ataupun swasta, bahkan mungkin pedagang, tapi yang mendapatkan pendapatan yang stabil lah. Hal ini kita memiliki pendapatan ini sudah stabil lor. Jadi dengan pendapatan ini kita mau meningkatkan lagi hasil dari pendapatan kita ini dengan jalan beternak. Ini bisa saja lor. Nah, untuk meningkatkan peternakan yang lumayan bagus, untuk mendapatkan hasil yang lebih, berarti kita memanfaatkan untuk itu tadi, pinjaman ke bank. Asal
kita mampu untuk membiayai cicilan bulanan pinjaman tersebut lor. Kalau pinjaman ini kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada, jangan melebihi batas, kemampuan ya lor. Semisal selama ini kita mungkin pernah kredit motor ataupun kredit mobil misalkan, dan disitu pembayarannya selalu lancar, nggak pernah terganggu. Nah, berarti itu saya katakan itu apa namanya ya, cukuplah kita mampu untuk membiayai pinjaman tersebut untuk bulanannya. Berarti kemampuan kita itu di batas itu lor. Jika kita mampunya seperti meminjam ataupun membeli kreditan motor itu ya sebesar itu, jangan melebihi batas, karena kalau melebihi batas nanti bikin pusing lor. Karena apa? Karena dunia peternakan ini kan waktunya itu kan lama, jangka waktunya lama. Ini bukannya jangka waktu yang pendek, butuh waktu yang lama. Nah terus ada pertanyaan lagi, caranya gimana mas? Bagaimana untuk ternaknya itu? Jadi gini lor, dalam beternak ini menurut saya ini ada sistemnya, ada dua. Yang satu penggemukan dan yang satu lagi breeding lor, atau ternak biasalah, besarkan, kawin, beranak. Nah, anaknya yang kita nanti akan kita besarkan dan kita jual. Itu untuk yang kedua itu kan lama banget untuk breeding. Kalau kita menggunakan uang pinjaman dari bank, kalau menurut saya sih alangkah baiknya yang sistem penggemukan. Jadi dia hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan saja, kemudian langsung dijual. Nah itu akan sangat membantu dalam proses memenuhi cicilan bulanan lor. Itu kalau kita menyukai sistem breeding, berarti kita lakukan breeding, tapi tidak semenuhnya. Kalau bisa, kalau kita senang breeding, meskipun kita breeding, yang separohnya lagi kita gunakan untuk penggemukan. Supaya apa? Supaya putaran keuangan itu bisa terpenuhi lor. Tapi ya itu kembali kepada orangnya lagi. Itu kalau mau dengan pinjaman bank, kalau menurut saya sih lebih baik kita menggunakan apa yang ada di kita saja. Jadi kita nggak akan banyak berpikir pusing lah. Cuman ya kalau untuk meningkatkan pendapatan memang harus lebih baik dengan tambahan pinjaman di bank tersebut, maka akan dapat beternak dengan skala yang ya lumayan lah. Tapi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing itu lor. Soalnya untuk skala sedang pun kita masih membutuhkan mungkin 1 atau 2 orang karyawan. Nah, itu yang bikin kita terus berpikir gimana peternakan ini bisa berjalan lor. Oke, untuk yang ketiga ya lor ya, yang ketiga ini peternak skala kecil. Untuk beternak skala kecil lor, kalau menurut saya ini kan termasuk peternak skala kecil lor. Kita gunakan keuangan kita yang ada aja lor. Kalau kita mampu beli dikit ya kita beli dikit saja. Seperti halnya saya dulu memulai ini, saya hanya beli 2 itu aja lor. Kalaupun kita nekat untuk meminjam uang dari bank, ya itu kita ambil dikit aja lah.
untuk memulainya. Cuman kita harus tahu diri lah berapa yang harus kita ambil, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Seperti tadi, jangan memaksakan kehendak karena ingin cepat menghasilkan hasil, mendapatkan yang besar, terus ambil pinjaman besar. Nah itu salah lur, itu akan menjerumuskan kita dalam dunia pinjam meminjam lur. Nah ini sangat bahaya sekali. Kalau bisa untuk pemula yang mau beternak lur, kalau bisa ya lur ya, jangan sekali-kali ambil pinjaman di bank. Karena apa? Karena kalau pemula banget, belum tahu seluk-beluk peternakan ini, resikonya sangat besar lor. Lebih baik kita gunakan apa yang ada aja. Selagi kita beternak, kita kan belajar mulai dari cara ngaret, cara mendapatkan pakan untuk kambing, cara merawat kambing sampai besar, sampai bisa bunting, sampai menghasilkan anak, dan kita belajar lagi untuk merawat anak sampai besar. Nah untuk itu biasanya kalau proses yang bagus itu bisa sampai 2 tahun lur, baru bisa mendapatkan ataupun merasakan hasil dari beternak kita. Nah, insya Allah kalau udah 2 tahun kita sudah bisa menguasai dari teknik beternak sendiri. Kalau sudah bisa menguasai teknik beternak, mungkin itu baru bisa dimulai untuk pengembangan. Misalkan kita untuk mengembangkan yang lebih besar, lah itu baru boleh ataupun bisa meminjam dari bank karena kita sudah menguasainya. Kalau belum bisa menguasai, saran saya jangan dulu lor. Gitu. Oke lor, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam ternak, salam ngaret, salam buh. Salam sembarangan ya lor ya. Salamnya tumplek blek. Nah, oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.